Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, di mana pembahasan kita pada malam hari ini itu melanjutkan pembahasan kitab yang kedua, yaitu Kitab At-Taharah, bab yang kelima yang berjudul As-Salawatul Khams wal Jum'atu ilal Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtinibat al-kaba'ir, yaitu bab yang menjelaskan tentang bahwasanya salat yang 5 waktu dan Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara mereka selama dijauhi dosa-dosa besar. Dalam bab ini Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan 3 riwayat, yang mana 3 riwayat itu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang 5 waktu dan Jumat menuju Jumat adalah menjadi penghapus di antara mereka, di antara waktu tersebut, selama tidak dilakukan dosa besar. Dalam riwayat yang lain, ya, hadis ini tadi hadis yang ke-14 ya dari kitab At-Taharah atau hadis yang ke-549 dari kitab Sahih Muslim. Kemudian hadis yang ke-15 dalam kitab Taharah atau hadis yang ke-550 dari kitab Sahih Muslim. Riwayat juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna. Nabi mengatakan salawatul khams, salat yang 5 waktu dan Jumat ke Jumat adalah kafarat, yaitu penghapus ya, dosa di antara keduanya atau di antara mereka. Dalam riwayat atau hadis yang ke-14 tadi disebut kafaratun ya, dalam bentuk mufrad. Kemudian hadis ke-15 dalam bentuk jamak kafaratun, yaitu penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut.
Kemudian hadis yang ke-16 juga dari Abi Hurairah, Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir. Nabi SAW mengatakan salat yang 5 waktu dan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah mukaffirat, adalah penghapus di antara waktu-waktu tersebut selama dijauhi dosa-dosa besar. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya antara sholat yang 5 waktu, yaitu antara waktu, biasanya kita melaksanakan sholat subuh dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, itu antara waktu tersebut itu akan dihapuskan dosa-dosa selama orang itu melakukan ibadah tersebut dan selama orang tersebut menjauhi dosa besar. Al-jum'ah ila jum'ah, hari ini Jumat sampai Jumat yang akan datang akan dihapuskan dosa selama menjauhi dosa besar. Dan Ramadan ila Ramadan, ini akan menjadi penghapus dosa. Maka amalan yang dilakukan pada waktu itu, yaitu akan menghapuskan dosa selama menjauhkan diri dari dosa besar. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara dosa ada dosa besar dan dosa kecil yang sudah kita sebutkan juga pada pembahasan tafsir pada hari Rabu yang lalu. Maksudnya ada dosa besar dan ada dosa kecil. Maka dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang ketika waktu-waktu tadi, antara sholat dengan sholat yang lain, antara Jumat ke Jumat atau Ramadan ke Ramadan, dosa-dosa kecil yang dilakukan itu akan dihapuskan dosanya selama seorang tersebut menjauhkan dirinya dari dosa besar. Maka ini keutamaan seorang menjauhkan diri dari dosa besar. Dan dosa besar yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas, ini katakan dosa besar adalah setiap dosa yang di situ ada wa'id, ada ancaman neraka atau azab atau laknat atau kemarahan Allah SWT. Maka ini dosa besar disebutkan dalam hadis Nabi, ada 7 dosa besar. Kemudian juga yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya dosa besar lebih dekat kepada 70 daripada 7. Artinya dosa besar itu banyak, dan Imam Zahabi sudah menulis kitab tentang Al-Kabair. Maka seorang ketika dia menjauhi dosa besar, maka sholat yang dilakukannya antara sholat tersebut maka akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini bukan berarti bahwasanya seorang memandang remeh dosa kecil, tapi tentunya seorang yang dia melakukan dosa hendaknya dia melihat kepada siapa dia berdosa, kepada Allah SWT. Tapi ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan keutamaan seorang yang menjaga ibadahnya dan keutamaan seorang menjauhkan diri dari dosa besar. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-6 dari kitab Taharah, yaitu bab az-zikru al-mustahab aqibal wudu, itu zikir yang disunnahkan setelah berwudu. Ya, zikir yang disunahkan setelah berwudu. Hadis yang ke-552 dari kitab Sahih Muslim atau hadis yang ke-17 dari kitab Taharah. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala kanat alaina ri'ayatul ibil faja'at naubati farawahtuha bi'ashi فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا
Qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughu aw fayusbighu al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, beliau mengatakan, dulu ya kami, itu beliau dan teman-teman beliau, ya, beliau adalah penduduk Madinah ketika itu. Beliau mengatakan, kami dulu mengembalakan unta. Kemudian ya, jadi Uqbah bin Amir ini, beliau dengan beberapa temannya itu mengumpulkan onta-onta, sesama pengembala onta, itu mengumpulkan hewan ternak mereka di satu tempat. Kemudian mereka membuat giliran atau membuat jadwal untuk menjaga unta tersebut. Jadi dikumpulkan, mungkin ada beberapa orang yang punya unta, kemudian dikumpulkan untanya, kemudian digilir. Misalnya hari ini si A, besok si B, dan seterusnya. Jadi tidak tiap hari dia memelihara untanya, tidak tiap hari dia sibuk dengan unta, tapi dia bikin ya, sehingga setiap seorang mungkin satu minggu sekali dan seterusnya. Maka begitu kebiasaan mereka. Kemudian beliau mengatakan, menceritakan, datang giliranku ya untuk memelihara hewan itu. Kemudian di sore harinya aku setelah selesai mengurus unta-unta tersebut, kemudian aku pergi menuju Rasulullah SAW. Kemudian aku mendapati Rasulullah SAW sedang berdiri, sedang berbicara di tengah-tengah para sahabat. Kemudian aku mendengar dari perkataan beliau ketika itu, Nabi mengatakan, tidaklah ada seorang muslim yang dia berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat dan dia lakukan dengan khusyuk, artinya muqbilun alaihima biqalbihi, artinya dengan khusyuk, dengan hatinya ikut salat, kecuali wajib bagi dia surga, artinya berhak dia mendapatkan surga. Kemudian dia mengatakan, aku mengatakan betapa bagusnya ini, perkataan ini. Kemudian ada orang yang ada di hadapanku mengatakan bahwasanya yang sebelumnya itu lebih baik. Maka aku melihat ternyata dia adalah Umar. Kemudian Umar mengatakan, aku lihat baru datang, kata Umar. Kemudian Umar mengatakan bahwasanya Nabi pernah mengatakan sebelumnya, sebelum Anda datang ini, tidak ada seorang yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, dan dia dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia suka. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, maka hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, bagaimana para sahabat di zaman dahulu, di antara mereka ya mereka saling tolong menolong, ya, termasuk dalam memelihara unta. Jadi mereka bikin giliran untuk melihara unta-unta mereka. Tujuannya agar mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang lain atau bisa menghadir di majelis Nabi SAW. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana semangat para sahabat, di antaranya Uqbah bin Amir ini. Beliau ketika selesai datang giliran beliau untuk memelihara unta, maka beliau segera ketika sudah selesai mengurusnya pada sore hari, maka beliau langsung datang ke Masjid Nabawi, langsung datang ke majelis Nabi SAW. Kemudian juga dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan keutamaan wudu di sini. Bagaimana seorang muslim, kata Nabi, yang dia berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim
ya dia berwudu, kita mengetahui bahwasanya wudu itu adalah ibadah. Hendaknya kita menyempurnakan wudu kita. Jadi wudu tidak asal-asalan, tidak tergesa-gesa, tidak cepat-cepat. Tapi wudu ini perlu dilakukan dengan semaksimal mungkin, dengan tenang. Karena ini adalah ibadah. Nabi mengatakan siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya. Para ulama mengatakan membaguskan wudunya artinya berwudu dengan menyempurnakan, melakukan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah dari wudu tersebut. Rukun dan syaratnya, rukun dari wudu, wajibnya, kemudian yang sunnahnya dikerjakan secara sempurna. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan juga keutamaan sholat sesudah wudu, sholat sunnah wudu dengan khusyuk, maka bagi dia surga. Ini keutamaan sekali lagi berwudu dan keutamaan seorang menyempurnakan wudunya. Dan juga keutamaan seseorang sholat 2 rakaat setelah berwudu. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dari perkataan Umar tadi, maksudnya Nabi mengatakan siapa saja di antara salah seorang di antara anda yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca setelah wudu, ini adalah doa setelah berwudu. Ya, doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang setelah berwudu dia kemudian membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali dia berhak masuk ke dalam surga, dibukakan bagi dia pintu surga yang 8 dan dipersilahkan kepada dia untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana ini keutamaan berwudu. Ya, keutamaan dia berwudu kemudian menyempurnakan wudu. Jadi kita lihat amalan ini adalah bukan hanya wudu kemudian baca doa, tapi berwudu kemudian fayubligh atau fayusbil al-wudu. Kemudian dia menyempurnakan isbaghul wudu, artinya dia menyempurnakan wudunya. Dia lakukan rukunnya, wajib wudu, kemudian sunnah-sunnahnya. Maka dia sempurnakan benar-benar wudunya, kemudian dia berdoa setelah itu. Nah, ini keutamaan, sekali lagi keutamaan kita berwudu dan kita menyempurnakan wudu tersebut. Kemudian kita membaca doa, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, ya, tambahan doa setelah berwudu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yaitu ada tambahan doa setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Ini tambahan riwayat, ya, ini adalah riwayatnya Imam Tirmidzi, tidak ada dalam riwayat Imam Muslim, tapi ini tambahan dari riwayat Imam Tirmidzi. Ya Allah, maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan ada tambahan doa lagi yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yaitu perkataan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ini tambahan, ya, doa. Kemudian Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna, yaitu para ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya disunnahkan membaca zikir-zikir ini, doa-doa ini, ya, bagi orang yang berwudu dan juga bagi orang yang selesai dari mandi junub. Ya, maka ini zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya. Jadi ada 3 zikir yang dianjurkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tambahan dari riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian tambahan dari riwayat Imam An-Nasa'i, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini riwayat-riwayat yang Imam Nawawi mengatakan seluruh zikir ini dibaca.
Ya, seluruh zikir ini dibaca setelah selesai wudu, dan ini yang lebih sempurna. Kita baca 3 zikir ini ketika selesai wudu, dan disunahkan bagi orang yang berwudu dan juga bagi orang yang selesai mandi junub. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya keutamaan ya, wudu dan zikir yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Kemudian kita sebutkan bab yang ketiga, ya, bab yang ketujuh, ya, satu bab lagi kita bahas, yaitu bab fi sifatil wudu. Bab tentang bab fil wudu, ya, fi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketujuh yaitu bab fi wudu'in Nabi, yaitu bab tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-554 atau hadis yang ke-18 dari kitab Thaharah. Hadis ini dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari, wa kana lahu suhbah, qala qila lahu tawadda lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fada'a bi ina'in fa'akfa'a minhu ala yadayhi faghasalahuma thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famatmada wastanshaqa min kaffin wahidah fafa'ala dhalika thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ila al-mirfaqain marratayn thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha ra'sahu fa'aqbala bi yadayhi wa adbara thumma ghasala rijlayhi ila al-ka'bayn thumma qala hakadha kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketujuh yaitu bab tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya kita sudah sebutkan ya tentang sebelumnya, bab tentang sifat wudu Nabi, yaitu yang dibawakan oleh Imam Muslim, bab hadis Humran Maula Utsman. Nah, ini kita pernah sebutkan bahwasanya di antara 2 hadis Nabi yang menjelaskan wudu Nabi secara lebih terperinci adalah pertama hadis Humran, yang kedua hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Zaid Ibni Asim Al-Ansari. Ini juga 2 hadis yang menyebutkan, ini adalah hadis yang menyebutkan tentang wudu Nabi secara lebih sempurna atau lebih terperinci. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dikatakan kepada Abdullah bin Zaid, berwuduklah kepada kami atau contohkanlah wudu Rasulullah kepada kami. Kemudian beliau memanggil atau menyuruh untuk membawakan air dalam sebuah bejana. Kemudian beliau menuangkan air itu kepada kedua tangannya atau membasuh kedua tangannya. Kemudian baru beliau ketika itu memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana tersebut, kemudian membasuhnya 3 kali. Kemudian beliau memasukkan air ke dalam mulutnya untuk melakukan kumur-kumur. Kemudian istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dengan satu, di sini dalam hadis ini disebut min kaffin wahidah. Ini lebih jelas disebutkan, yaitu istinsyak dan matmadah, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu tangan, ya. Bukan kedua tangan tapi satu tangan. Kemudian Nabi SAW melakukan itu 3 kali. Kemudian Nabi SAW masukkan tangannya, kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian beliau masukkan tangannya, kemudian mengeluarkannya dan membasuh kedua tangannya sampai siku 2 kali. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, kemudian mengeluarkannya dan mengusap kepalanya dari depan kemudian ke belakang. Kemudian beliau membasuh kakinya, kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Kemudian beliau mengatakan, beginilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Imam Muslim beberapa riwayat ya, di sini juga riwayat dari Abdullah ibni Zaid ibni Asim yang menyempurnakan hadis ini atau riwayat ini. Di antaranya disebutkan
dalam riwayat lain fa aqbala bihima wa adbar, bahwasanya Nabi ketika mengusap kepalanya memulai dengan ke depan, kemudian dibawa ke belakang, kemudian balik lagi ke depan, kemudian baru membasuh telinganya. Kemudian juga dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW berkumur-kumur kemudian istinthar. Kalau dalam riwayat tadi disebutkan istinsyaq. Istinsyaq artinya memasukkan air ke dalam hidung, istinthar mengeluarkannya. Dan semuanya disunahkan atau disyariatkan. Ya sudah kita sebutkan bagaimana hukumnya. Ya semuanya disyariatkan, yaitu berkumur-kumur kemudian istinsyaq dan istinthar. Ya. Kemudian ini hadis Abdullah bin Zaid yang menyebutkan tentang wudu Nabi SAW, di mana riwayat ini sebenarnya sudah disebutkan juga dalam riwayat Humran Maula Utsman yang sebelumnya sudah kita sebutkan. Di sini sedikit ada perbedaan atau lebih detail dari riwayat Humran Ibni Maula Utsman adalah Nabi SAW ketika berkumur-kumur dan istinsyaq dan istinthar itu dengan satu tangan. Di sini jelas-jelas disebutkan oleh Abdullah bin Zaid. Kemudian juga sedikit perbedaan dari riwayat sebelumnya. Humran Maula Utsman adalah Nabi SAW dalam hadis ini membasuh tangan, muka itu 3 kali. Kemudian membasuh tangannya 2 kali. Ini menunjukkan, para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi SAW dalam, kalau kita membaca riwayat tentang wudu Nabi SAW, maka Nabi SAW berwudu 3 kali, ada juga 2 kali, ada sekali. Ada juga membasuh sebagian anggota wudunya 3 kali, sebagiannya 2 kali, dan ada yang 1 kali. Ini menunjukkan semua riwayat ini disebutkan, dan itu semua kata Imam Nawawi dan juga para ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya itu semua boleh dilakukan. Tentunya yang lebih sempurna adalah membasuh seluruh anggota wudu itu 3 kali, kecuali kepala atau mengusap rambut, itu yang jumhur para ulama mengatakan cukup sekali saja. Kemudian riwayat ini juga menyebutkan tentang bagaimana kita membasuh muka. Membasuh muka disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya dalam riwayat ini disebutkan membasuh muka dengan 1 tangan. Dalam riwayat Imam Bukhari, ini riwayat Muslim kita baca, itu disebutkan dengan 1 tangan. Tapi di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW itu membasuh mukanya dengan 1 tangan, kemudian menambahkan dengan 1 tangan lainnya. Beliau mengambil air dengan 1 tangannya, kemudian tangan yang lain menopangnya. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari juga dari Abdullah bin Zaid, itu Nabi SAW membasuh muka dengan kedua tangannya. Jadi sini jelas disebutkan Nabi memasukkan kedua tangannya untuk membasuh mukanya. Maka para ulama di sini menjelaskan, termasuk Imam Nawawi sendiri, jumhur para ulama dan juga ini mazhab Syafi'i, bahwasanya untuk membasuh muka itu lebih diutamakan itu dengan kedua tangan, karena itu lebih sempurna untuk isbaghul wudu, artinya seluruh muka bisa basah dengan kedua tangan. Berbeda dengan berkumur-kumur, itu cukup dengan 1 tangan. Tapi untuk muka lebih sempurnanya adalah membasuh muka kita dengan kedua tangan, sehingga kita membasuh muka kita benar-benar lebih sempurna dan semuanya basah. Wallahu ta'ala alam. Ini tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini. Dan sekali lagi sudah kita sebutkan sebenarnya, atau Imam Muslim sebenarnya sudah menyebutkan tentang hadis ini. Sudah kita sebutkan bahwasanya hadis tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna dan yang lebih terperinci itu ada di 2 hadis. Hadis pertama hadis Humran Maula Utsman yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Zaid ibni Asim al-Ansari
radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wallahu taala alam. Ya, di sini ada pertanyaan ya. Pemerintah menganjurkan kita sholat berjamaah, tetapi menjaga jarak dengan jamaah yang lain dengan shaf tidak rapat. Bagaimana hukumnya? Wallahu ta'ala alam ya. Ini ya, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Ya, tidak sah maksudnya tidak sah berjamaahnya. Ya, dianggap dia sholat sendiri ya, karena shafnya renggang. Tapi sebagian lain mengatakan kalau itu darurat, ya wallahu ta'ala alam, itu sah, artinya tetap mendapatkan pahala jemaah ya. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat sebagian ya, para ulama tentang hal ini ya. Tapi sebenarnya menyikapi hal seperti ini, kalau memang kita merasa sulit atau merasa kurang fit misalnya seperti zaman kita sekarang atau di saat sekarang ini, maka apa dia sholat di rumah ya. Tapi kalau mau datang ke masjid, kalau memang masih ingin, ya tentunya tadi kita sebutkan kalau memang sebagian ulama yang mengatakan itu tidak sah berjamaahnya, dianggap sholat sendiri. Tapi sebagian lain mengatakan kalau itu dilakukan karena darurat atau terpaksa, maka dianggap sah ya. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan, apakah boleh digabung sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah lainnya? Misalnya sholat sunnah wudhu digabung dengan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Tentunya yang lebih utama dipisah ya. Tapi kalau seandainya tahiyatul masjid misalnya, insya Allah boleh ya. Tentunya yang lebih utama seorang sholat ya, dia menunaikan ini sholat wudhu kemudian sholat rawatib. Tapi kalau untuk tahiyatul masjid cukup ya. Karena tahiyatul masjid itu para ulama mengatakan intinya adalah seorang dia masuk masjid tidak duduk terlebih dahulu kecuali salat 2 rakaat. Maka salat sunnah wudu ya bisa digabung dengan tahiyatul masjid. Ya. Soalnya juga tahiyatul masjid bisa digabung dengan rawatib ya. Wallahu ta'ala. Nah, mungkin cukup ya pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan. Ada pertanyaan? Apa hukum tarung bebas dalam Islam? Pertanyaan. Ya, ada pertanyaan, apakah hukum bertarung bebas dalam Islam? Di sini ya para ulama menjelaskan tentang perlombaan mungkin ya. Apakah itu ditanyakan tentang perlombaan? Kalau itu termasuk perlombaan yang ditanyakan ini tentang perlombaan ya, maka di sini para ulama menjelaskan perlombaan itu yang dibolehkan adalah yang tujuannya untuk jihad fisabilillah ya, atau menguatkan agama ya, makanya para ulama membolehkan untuk perlombaan dalam hal ilmu agama misalnya hafalan Al-Quran dan sebagainya. Tapi ada juga ya, yang berkaitan dengan ketangkasan ya, jihad di jalan Allah ya, ini dibolehkan. Jadi kalau itu berkaitan dengan seorang yang dia tujuannya itu dilakukan untuk persiapan untuk berjihad, maka tentunya itu dibolehkan. Tapi kalau tidak, maka ini dilarang, karena kita dilarang untuk membunuh diri kita sendiri atau menyengsarakan diri kita. Ini kalau ada misalnya tarung bebas misalnya, ini tujuannya apa? Makanya harus dilihat. Kalau itu membahayakan, itu tidak boleh. Kalau misalnya jihad, tentunya ada batasan-batasannya. Seorang ketika berjihad misalnya dia bertarung misalnya, atau di zaman Nabi ada gulat dan sebagainya, itu dibolehkan, tapi ada batasan-batasan, tidak membuat orang cedera. Tapi kalau tarung bebas ya, yang tanpa batas, ini
tidak disyariatkan. Disyariatkan adalah segala suatu olahraga yang dia bertujuan untuk jihad di jalan Allah. Jadi kalau tidak ada, maka ini tidak dibolehkan ya. Ini yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya, bahwasanya boleh kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan jihad di jalan Allah, termasuk kita bela diri dan sebagainya, ini dibolehkan. Tapi kalau itu tidak ada berkaitan dengan itu, hanya sekedar bangga-banggaan, saya lah yang paling ini, tidak ada gunanya itu. Yang diajarkan oleh Nabi adalah persiapan untuk berjihad di jalannya ya. Allah Ta'ala alam. Cukup mungkin ya pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.